Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadaili wal karamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja dididik Allah Ta'ala untuk sadar. Orang yang sholat itu dengan penuh kesadaran mengangkat takbiratul ihram. Sadar. Bahkan orang tua-tua dulu mengajarkan sholat itu tak cukup sadarnya hanya sekedar di dalam, diungkapkannya di lidah. Sahaja aku sholat isya 4 rakaat mengikut imam karena Allah. Menunjukkan dia sadar sesadar-sadarnya. Setelah dia angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, sadar dia huruf apa yang keluar, surat apa yang dibaca. Nun mati berjumpa dengan qaf, idgham gunnah bila gunnah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, maka dia dengan penuh kesadaran. Jadi kalau orang sholat sadarnya tak datang, maka bermasalah sholatnya. Oleh sebab itu dilatih kita subuh sadar, zuhur sadar, bangun, siuman, jaga. Karena dalam sholat orang ingat tadi rakaat pertama pakai takbiratul ihram, rakaat kedua ada tasyahudnya, rakaat ketiga tidak berbunyi, tak ada tasyahud, rakaat keempat itu ada tasyahud akhirnya, disitulah salam. Andai dia lupa maka dia sujud sahwi, takut nanti malu ditengok orang, lebih malu lagi kepada Allah, maka dia ingat, sebetul-betul ingat dengan penuh kesadaran. Gatal kepalanya, tak tahan lagi, sikit saja garu. Sadar dia. Kalau nampak nanti ada orang mau garu-garu, sikit-sikit garu. Dua kemungkinan. Pertama, tak sadar. Yang kedua, berkurang. Dengan penuh kesadaran. Sadar kamu tadi apa ayat yang dibaca imam? Ya, sadar saya. Surat apa yang dia baca? Pokoknya adalah dalam Quran itu. Dengan penuh kesadaran. Maka ketika sadar orang itu hilang, dia sudah masuk dalam kategori fawailul lil musallin, termasuk dia orang yang lalai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara Allah Ta'ala untuk mendidik umat ini supaya jangan sampai lupa, jangan sampai lalai, jangan sampai tertidur, jangan sampai pingsan, dia tetap sadar, dia tetap harus terus jaga, dia tetap harus siuman. Maka sholat jangan pernah putus. Alangkah baiknya berjamaah, karena kalau sendirian rawan lupa, rawan masbuk, rawan silap, salah baca, salah rakaat. Tapi kalau imam ada di depan, al-imamu junnah, imam itu tameng, penanggung jawab, maka dia menyelamatkan kita dari kesilapan dan kesalahan. Andai imam itu lupa silap, jamaah mengingatkan dari belakang, subhanallah, kenapa kamu bertasbih tadi? Imam itu salah. Enggak, imam tak salah, ente aja yang lupa. Aku yang lupa ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling hebat adalah ketika orang lupa kita ingat. Itu yang paling mantap. Makanya wa tusalli bil laili wan nasu niyam, engkau salat di tengah malam ketika orang sedang tidur lelap.
semuanya sedang tidur lelap pulas mengigau mimpi, tapi ada hamba Allah yang bangun di tengah malam. Rajulun, seseorang, zakarallah, mengingat Allah, sadar dia, khalian, dalam keadaan sunyi sepi, tak ada orang, fafadat ainahu, menetes air matanya. Itulah yang dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini banyak orang dia lupa, dia lalai, maka solat mengingatkan dia. Wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah, bisabri, dengan sabar, wassalat, dengan solat. Ustaz Somad, ya, boleh saya buat kaligrafi di dinding ruang tamu saya Pak Ustaz? Boleh. Apa salahnya? Justru dengan menengok itu menjadi ingat. Tadi begitu saya menghadap ke kiblat, pas saya tengok, ya'lamu ma baina aydihim, Allah tahu apa yang ada di depanmu, wa ma khalfahum, Allah tahu apa yang ada di belakangmu. Ternyata yang dituliskan ini ayat kursi. Ketika menengok, oh bagus sekali. Jadi nanti kawan saya hadiahkan kaligrafi lah Pak Ustaz. Bagus. Kaligrafi apa yang cocok? Apa sifat kawan? Dia suka makan riba Pak Ustaz. Buatkan kaligrafi ayat riba. La ta'kulur riba. Jangan kau makan riba. Pas dia terima, menyindir nampaknya. Ente nyindir gua ya? Enggak, kebetulan ada orang jual, saya beli. Nampaknya cocok untuk ente. Untuk yang ini Pak Ustaz, az-zaniyatu waz-zani, wazina perempuan, wazina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk dia 100 kali. Pas dia tengok, ayat zina ni kata dia. Untuk siapa ni? Untuk ente lah, siapa lagi? Maka mata itu membuat dia terjaga. Selama ini ceramah dia tak peduli, selama ini kata-kata nasihat tak peduli. Tapi begitu dia tengok, dibacakan imam, nampak oleh matanya, didengar oleh telinga. Saya pun sampai di tempat parkir Tuan Haji. Sampai saya di tempat parkir, pas di depan parkir mobilnya tulisan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Setiap masuk itu tulisan, ini adalah nikmat Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Setiap masuk ke dalam, itu yang kami baca, ini nikmat Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau aku malah menjadi orang yang kufur. Ternyata bagus kaligrafi itu ditulis. Tapi kalau bisa tulis terjemahnya di bawah. Karena banyak juga orang kita ini mau ngangguk, mau geleng menengok kaligrafi. Hebat Pak Ustaz. Apanya yang hebat? Belok, kiri, belok, kanan. Isinya entahlah Pak Ustaz, entah apa ayatnya. Bagus kalau dia tahu maknanya. Maka ibadah-ibadah itu sebenarnya mendidik kita menjadi sadar. Tadi saya sampai bapak-bapak sedang buka puasa. Dari mana Ustaz tahu? Saya disampaikan nanti Ustaz kalau mau buka puasa cepat-cepat datang, disediakan buka puasa ramai. Allahumma laka sumtu dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru. Mau baca Allah malaka sumtu boleh, dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru, bagus. Saya tak hafal Pak Ustaz. Bismillah. Pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ya munam, hai anak kecil, kau sebut nama Allah, samillah, sebut nama Allah, bismillah. Dah. Ini nanti kalau ada yang buka puasa, bismillah, cukup. Lapar betul dan bismillah. Puasa itu mengingatkan dia supaya sadar terus. Begitu matanya menengok tadi siang,
Ingat, sadar, eling, siuman, jaga. Kau sedang puasa. Oh iya, saya sedang puasa. Mau makan, dikasih kawan. Memang setan bekerja. Hari semalam, Selasa, Rabu tak ada ngajak makan siang. Kamis nih banyak ngajak. Ingat, kau sedang puasa. Ayo kita makan sana. Jangan kau goda aku, karena aku orang yang mudah tergoda. Ayolah kita makan pondok baung, asam podeh baung. Kami yang bayar. Iyalah. Ingat, sadar, aku sedang puasa, aku sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya puasa itu mendidik kita tetap senantiasa sadar, terjaga, waspada, jaga mata, jaga telinga, jaga lintasan pikiran, jaga bisikan hati, senantiasa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan membuat kita sadar, telinga membuat kita sadar, mata membuat kita sadar, salat membuat kita sadar, puasa membuat kita sadar. Punya harta disuruh berzakat, beratnya berapa? 85 gram. Dari mana angka 85? Satu keping uang dinar 4,25 gram. Kalau engkau punya 20 keping sama dengan 85 gram, maka bayarlah zakatnya 2,5%. Ingat, sadar, jangan lupa, sadar, ingat. Kalau sudah sampai angka ambang batas itu, ini sudah kena, keluarkan, bayar zakatnya. Itu semua tak lain tak bukan membuat kita senantiasa sadar, sadar dan sadar. Punya duit, pergi ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik. Tempatnya mana? Bi'ru Ali, bukan Bir Ali. Banyak orang nyebut Bir Ali. Tulisan yang betul pakai hamzah, Bi'ru Ali. Bi'ru artinya sumur, Ali sumur Ali, Bi'ru Ali. Ada tulis itu Bir Ali. Preman yang baru tobat ditengoknya, ada juga bir di Madinah ini. Bi'ru Ali, berniat di situ mau umrah, sudah mukim di Makkah, Madinah 5 hari 5 malam, maka dia sudah jadi orang Madinah. Tempat berniatnya di Bi'ru Ali. Di saat itu dia pun berniat, labbaik Allahumma umrah. Aku sambut panggilanmu ya Allah, melaksanakan umrah. Begitu dia sudah berniat, maka dia ready. Jaga, jangan lupa, jangan lalai. Tiba-tiba terasa daging menyangkut di gigi habis makan di hotel. Cari congkel gigi tak ada, nampak duri pohon korma. Cabut, bayar dam. Berapa damnya? 600 rial. Potong kambing, hati-hati. Nampak rumput subur, mau foto-foto, nginjak rumput, mati rumput, kena, bayar dam. Nampak burung merpati, dulu di Pekanbaru hobi nembak burung merpati. Entah merpati siapa aja ditembak. Sampai di Mekah nampak, bunuh burung kelinci, kena, bayar dam. Gatal hidung, gatal, tarik bulu hidung, kena. Bulu ketiak, bulu hidung aja kena, apalagi bulu ketiak. Sedang yang pendek aja kena, apalagi yang panjang. Gatal rambut, hati-hati. Terbuka pusat lutut, jangan. Pusatnya apa? Pusat, takut buka pusat, takut nampak lutut, takut larangan, takut tercabut rambut, takut tercabut batang kelapa, takut. Kenapa? Karena kita disuruh jaga, terjaga, penuh dengan penjagaan. Berapa lama? Dari mulai Bir Ali, naik bis sampai ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul. Selesai tahallul barulah lega. Alhamdulillah, sudah selamat Pak Ustaz. Tapi tak semuanya selamat.
2 tahun yang lalu, begitu saya sampai ke hotel, saya sibuk di bawah mengurus kunci, mengurus koper, mengurus. Lambat naik ke atas. Sampai saya ke atas ke ruang makan, saya tengok jamaah sudah pakai daster. Belum tawaf, belum sa'i. Udah pakai daster. Rambut ibu-ibu itu macam lampir sudah. Menyendok nasi. Saya bilang, kalian kenapa ganti baju? Kaki nampak, rambut nampak, ini kena dam ini. Belum tawaf, belum sa'i, belum tahallul. Berapa damnya Ustaz? Paling tinggi 600 potong kambing. Tak sanggup 600, kasih makan fakir miskin 6 orang 90 rial. Tak sanggup, puasa 3 hari. Kalau tak sanggup Pak Ustaz, berdosa kalian. Kami pilih dosa aja lah Pak Ustaz. Itu 2 tahun lalu tuh. Tak perlu sebut jamaahnya dari mana. Tidak ada kesadaran. Apa bedanya umroh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Talib? Mereka pun dulu juga tawaf. Tawaf sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka juga tawaf. Orang kafir jahiliyah musyrik itu tawaf. Uryanun taliqah. Uryan, maaf cakap telanjang. Taliq, tak ada sehelai benang. Maka turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu kalau kamu mau masuk Masjidil Haram. Jangan lagi maaf cakap telanjang bulat seperti kafir Quraisy. Ini semua mendidik kita untuk ingat. Haji lebih lama lagi, sadar. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 lontar Aqabah, 11, 12, 13 ula wusta Aqabah. Larangan, jangan cabut rambut, jangan tarik bulu hidung, jangan cabut tanaman, jangan bunuh binatang, jangan sakiti kawan. Fala rafatha, jangan mata jelalatan. Fala rafatha, jangan bicara porno, seks. Wala fusuqa, jangan kalian melakukan perbuatan fasik. Wala jidal, jangan berkelahi, jangan sumpah serapah. Tak berani. Di Indonesia preman, tentara, polisi, begitu sampai di sana jaga. Kenapa bapak tak melawan tadi waktu kaki bapak dipinjak orang? Saya takut bayar dam posa. Tapi habis tahallul nanti tengok. Saat itu dalam keadaan kontrol, maka sesungguhnya ibadah-ibadah itu bukan ritual semata. Itu yang dikatakan oleh Syekh Dr. Mustafa Mahmud. Apa kata beliau? Orang kafir tidak takut dengan Islam ritual. Islam yang hanya tawaf, sa'i, ta'allul, hukum lontar-lontar. Bukan. Itu adalah ritualnya, tapi ada substansi makna di balik itu. Orang yang tawaf, dia dididik untuk senantiasa terjaga. Hitungannya sudah berapa ini? Pak, kita putaran ke berapa ini? Saya ikut bapak tadi. Aku pun ikut bapak juga. Ingat, udah putaran berapa? Sa'i, dari mana mulai? Safa, berakhir di mana? Marwah. Ingat, kita baru 1 nih, 2. Loh, kalian kok cepat betul? Iyalah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di Marwah selesai. Rupanya dia 14. 1, 2. Sadar. Yang kita lakukan ini apa? Dengan penuh kesadaran. Dari tiang hijau ke tiang hijau, lari-lari kecil. Lebih fair, warham, wa'fu, watakaram, watajawaz. Itu semua adalah membangkitkan kesadaran. Maka kalau ada orang sholat tapi tak sadar, puasa tak juga sadar, haji tak juga sadar, maka tak ada jalan lain menyadarkannya kecuali kematian.
Makanya banyak sekali ayat-ayat cerita tentang orang sadar setelah mati. Setelah mati baru sadar. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, aku sudah sadar ya Allah. Kasihlah aku umur qarib. Sikit pun jadilah ya Allah. Kasih aku sadar. Aku sudah sadar betul ya Allah. Memangnya kalau aku kasih engkau umur, kau mau apa? Fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku mau beramal soleh. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna, tak ada gunanya. Berapa banyak ayat-ayat cerita tentang menyesal, tapi kesadaran itu datang terlambat. Rabbana, ya Rabb, ya Allah, sami'na, telinga kami sudah mendengar. Wa absarna, mata kami sudah menengok. Telinga dulu baru mata. Rabbana absarna, kali ini dibalik, mata kami sudah menengok. Telinga sama mata apa bedanya? Mata dekat, telinga jauh. Tapi orang yang masuk neraka, mata duluan. Lebih dulu mata menengok, saking kan cepatnya mata menengok. Absarna, mata kami sudah menengok. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Memangnya kalau balik ke dunia kau mau apa? Na'mal salihah, kami mau beramal soleh. Lambat. Engkau sadarnya baru sekarang. Tak ada guna kesadaran. Malam ini judul kita sadar. Jangan sampai salah tulis judul yang mengupload nanti. Dibuat pula judulnya sabar. Judulnya sadar. Garis miring bangun. Garis miring jaga. Garis miring siuman. Bukan siluman. Siuman. Jaga dari tidur panjang. Saya sudah lama betul tidur nih Pak Ustaz. Kapan baru mulai jaga nih? Ya sekitar 3 bulan inilah Pak Ustaz. Umur berapa sekarang? 50. Tapi sejak terjaga nih banyak betul ujiannya Pak Ustaz. Apa? Helm hilang. Berapa banyak nikmat yang sudah diberikan Allah. Sesungguhnya dia buat kita agak susah sikit supaya kita sadar. Itu yang diinginkan Allah. Apa yang diinginkan Allah dari Ibrahim yang begitu lama menunggu Ismail? Allah ingin mendengar rintihan munajat Ibrahim di tengah malam. Rabbi habli minas salihin. Ketika Allah sudah dengarkan itu, Allah mau tunjukkan, hai orang yang menyangka Ibrahim tak bisa punya anak, kalian yang sudah mengatakan Sarah itu mandul, yang kalian katakan orang tua tak mungkin punya anak, tengok, kalau aku berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sarah mengandung anak. Anak itu lahir ketika Ibrahim berumur 99 tahun. Allah cuma mau menunjukkan, aku hanya ingin mendengarkan munajat rintihan doa hambaku di tengah malam dengan genangan air mata. Karena dengan air mata yang menetes itulah turun rahmat Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dengan sayang kepada hamba Allah yang di bumi, maka yang berada di tempat keagungan akan menyurahkan rahmatnya kepadamu. Maka pada saat munajat kepada Allah di tengah malam, saat orang tidur lelap, saat itulah turun rahmat Allah. Kenapa orang itu mendapat rahmat? Bukan karena ibadahnya yang banyak, bukan karena tahajudnya yang 100 rakaat, tapi karena kelembutan hatinya dan kesadarannya menjadi hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba kuasa, bukan hamba popularitas, bukan hamba nama besar, tapi dia tetaplah hamba Allah dengan penuh kesadaran. Dia angkat kedua tangannya, hartaku yang banyak ini titipan Allah. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Malam ini alhamdulillah kita sadar. Tapi apakah besok Abdul Somad tetap sadar? Tak ada jaminan. Tapi saya yakin, hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin, kalau saya lupa akan datang bapak-bapak mengingatkan saya. Ustaz, nampaknya Ustaz sudah tertidur lelap ini. Tapi kami segan mau membangunkan Ustaz. Jadi gimana caranya? Dihidupkannya aja ini. Macam suara saya, memang suara Ustaz lah ini. Kenapa kalian hidupkan? Kami mau membangunkan Ustaz yang sedang tidur lelap, yang sedang lupa, yang sedang silap, yang sedang khilaf, yang sedang salah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita alhamdulillah dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, dalam tajuk yang berjudul sadar. 45 menit menjelang Isya, 30 menit setelah Isya, lengkaplah 75 menit. Kultum kuliah 75 menit.